Kalau seandainya kita runut ke belakang, tadi udah sempat disinggung sedikit sama Filza, semenjak Orde Baru ini kan mazhab ekonomi politik yang dijalankan oleh pemerintah sebenarnya kan tidak ada yang berubah dengan apa yang dijalankan oleh pemerintahan hari ini. Kalau seandainya kita lihat 98 reformasi juga tidak bisa merubah tatanan ekonomi, tapi tatanan politik dalam artian kebebasan, sedikit kebebasan itu bisa kita dapatkan. Tapi di dalam hal ekonomi justru malah 98 itu menjadi pintu masuk neoliberalisme di kita dengan ditandatanganinya letter of intent pada waktu itu, di mana syarat-syarat hutang piutang yang diajukan oleh IMF yang ditandatangani oleh Soeharto sebelum dia lengser. Kita bisa melihat apa saja liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, deregulasi, lalu pencabutan subsidi dan segala macam. Itu justru malah menjadi pintu masuk dalam hal kebijakan ekonomi neolib pada tahun 98. Nah, kenapa? Karena memang secara politik, kekuatan politik di Indonesia ini tidak ada satu kekuatan politik baru yang dimungkinkan atau diperbolehkan untuk tumbuh kembang yang mempunyai perspektif ideologi yang lain. Nah, akan sulit bagi kita untuk bisa menemukan solusi atau perspektif baru yang bisa kita punya harapan gitu dari kekuatan politik, karena orang sudah tidak boleh lagi ada kebebasan untuk berpikir. Di Indonesia ini kan demokrasi cuma hanya demokrasi jargon saja, tidak ada sebenarnya demokrasi. Karena hak untuk berpikir, hak untuk berpendapat, hak untuk menyampaikan ide tentang ide sebuah negara, tentang perspektif ekonomi di luar kapitalisme, itu masih dilarang di Indonesia. Nah, bagaimana kita akan bisa mendapatkan sebuah kekuatan politik yang mempunyai alur yang berbeda dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada hari ini? Nah, sehingga kita bisa simpulkan semua kekuatan politik yang ada pada hari ini itu adalah alat dari kepentingan pemilik modal. Kita bisa lihat komposisi dari semua kekuatan politik. Nah, kalau seandainya biasa kawan-kawan mengatakan tentang oligarki, ya semua oligarki memang menguasai kekuatan politik, mereka kuasai. Dia bisa membangun partai politik, Surya Paloh dengan mudah bisa membangun partai politik karena dia punya duit besar. Abu Rizal Bakri bisa punya kekuasaan di Golkar karena dia punya duit yang banyak gitu loh. Dan hampir semua. Tapi gitu. gini Boy, kan Jokowi ini kan munculnya dari bawah. Dia didukung oleh tim relawan dan ada banyak juga kawan-kawan yang di tim relawan masuk ke dalam pemerintahan. Tapi kemudian kenapa hasilnya seperti ini gitu? Ada yang bisa, relawan itu kan cuma hanya tim hore. Mereka cuma hanya tim hore, pengambil kebijakan, pengambil keputusan di dalam kebijakan partai kan bukan relawan. Bahkan di dalam kebijakan ekonomi politik, misalnya kayak Jokowi ya, kekuatan posisi PDI secara ideologi, meskipun dia sering menggunakan banyak jargon-jargon Soekarno, tapi kita sedari awal tahu betul bahwa PDI ini adalah partai yang mengabdi kepada kepentingan kapitalistik. Itu sedari awal dalam berbagai macam kebijakan ekonomi politik, dalam hal perundang-undangan yang dikeluarkan semenjak Orde Baru, itu kita bisa melihat. Kalau seandainya kita lihat perubahan undang-undang dasar atau banyak undang-undang di masa pemerintahan Megawati, banyak sekali undang-undang yang pro-neolib yang dikeluarkan semasa pemerintahan Megawati. Situasi gerakan dalam 2-3 tahun kebelakang ini ada satu hal yang menurut saya kesimpulan hal-hal yang kemajuan yang cukup baik, cukup signifikan gitu ya. Kalau seandainya kita melihat situasi sekarang atau apa yang akan dilakukan itu tercermin dari apa yang terlihat, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam 2 tahun atau 2-3 tahun kebelakang ini. Nah, melihat situasi yang ada pada hari ini, pertama, kalau seandainya kita di era 98 itu kan yang dominan itu kan di bawah 2000-an itu kan yang dominan gerakan buruh, gerakan mahasiswa. Gerakan buruh tidak begitu menonjol pada waktu itu. Nah, gerakan di tahun 2000 sampai 2005 kita melihat gerakan mahasiswa terus mengecil. Nah, 2005 dan seterusnya gerakan buruh mulai bangkit. Meskipun kekuatan gerakan buruh masih didominasi oleh serikat-serikat buruh yang dulunya mantan SPSI, yang pola, metode, dan karakternya belum banyak berubah.
Tapi setelah berproses mereka juga terradikalisasi, terutama setelah tahun 2006. Ada proses radikalisasi di gerakan buruh serikat buruh mantan SPSI. Dulu mereka tidak mau menggunakan aksi massa sebagai metode perjuangan, mereka dulu menolak mogok sebagai upaya untuk melakukan tuntutan. Hari ini mereka menerima, mereka bahkan melakukan itu. Nah, kelemahan dari gerakan buruh di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, di saat situasi represif, unsur kekuatan kiri itu kan tidak masuk di dalam serikat-serikat buruh yang dilegalkan oleh pemerintah. Nah, unsur-unsur kiri mereka membangun sendiri di luar serikat buruh yang dulunya dilegalkan di masa otoriter. Nah, sehingga kondisinya pada hari ini kita lihat situasi gerakan buruh kiri misalnya, itu dia harus membangun sendiri. Dan itu tantangan hambatan begitu besar, sehingga kekuatan mereka belum cukup signifikan. Sehingga kekuatan mayoritas dari gerakan buruh itu masih didominasi oleh SPSI dan pecahan-pecahan SPSI yang ada pada hari ini. Nah, kalau seandainya kita lihat, dalam situasi gerakan buruh yang terus berkembang, pemogokan demi pemogokan dilakukan, bahkan pemogokan nasional, bahkan perspektif politik pun itu sudah mulai masif di gerakan buruh. Ini sekarang ini yang mulai bertemu dengan era kebangkitan juga di gerakan mahasiswa dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi kalau seandainya tadi yang disampaikan Filza, gerakan reformasi di korupsi kemarin itu satu gerakan yang cukup mengagetkan bagi banyak kelompok. Tiba-tiba dalam waktu singkat, gerakan mahasiswa begitu besar, hampir di seluruh wilayah, itu bergerak secara bersamaan. Tapi cepat juga redup. Tapi dari hasil itu menghasilkan banyak kaum muda yang mulai kritis, kaum muda yang peduli terhadap persoalan rakyat. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga dalam situasi hari ini, terutama dalam respon Omnibus Law, itu kelanjutan dari gerakan reformasi di korupsi, itu konsolidasi di antara gerakan buruh dan gerakan rakyat itu sangat masif. Apa yang terjadi pada hari ini, itu bukan spontanitas, hasil dari koordinasi dan komunikasi, karena kita terus, polanya yang kita lakukan sekarang, dia tidak hanya antar organisasi yang kita lakukan koordinasinya, tapi kita sadar ada organisasi-organisasi lokal, ada organisasi-organisasi nasional. Nah, masing-masing organisasi itu punya aliansi di tingkatan wilayah. Jadi pola yang kita lakukan sekarang ini adalah koordinasi nasional antar aliansi. Saya contohkan misalnya kayak di Jogja ada ARB, Aliansi Rakyat Bersatu. Di Jawa Timur ada Getol, Gerakan Tolak Omnibus Law. Di Jakarta ada Gebrak. Di Makassar ada Geram, ada di Jawa Tengah dan di berbagai macam wilayah. Jadi koordinasi yang kita lakukan hari ini itu tidak lagi antar organisasi, tapi antar aliansi-aliansi yang ada. Nah, ini menjadi satu pola baru dan ini menjadi kolaborasi tadi yang disampaikan antar semua sektor. Kalau kawan-kawan melihat kemarin pada tanggal 24 September dalam Hari Tani, itu partisipasi dari gerakan buruh, partisipasi dari gerakan rakyat mahasiswa itu sangat besar. Di tengah situasi pandemi, mereka masih melakukan berbagai macam upaya aksi-aksi untuk peringatan Hari Tani. Begitupun juga pada hari ini penolakan Omnibus Law. Omnibus Law pada hari ini, meskipun yang mengemuka isunya lebih besar masalah perburuhan, tapi kita juga merangkum sampai ada manifesto yang kita susun secara bersama-sama, 10 persoalan fundamental dari berbagai macam sektor yang ada di Omnibus Law. Nah, situasi ini menurut saya satu hal yang maju dalam upaya konsolidasinya. Kita akan lihat ke depan dan kita akan terus majukan. Nah, dalam hal misalnya masalah tuntutan, saya dulu sempat menyampaikan kepada kawan-kawan, ada satu hal yang berbeda dengan situasi di zaman Megawati, di zaman SBY. Dulu gerakan dengan mudah atau dengan cepat bisa menyimpulkan ini rejim ini udah gagal. Harus ada tuntutan mana rejim ini diturunkan gitu ya. Tapi kemarin awal waktu kita konsolidasi orang masih sangat takut. Seperti yang disampaikan oleh Gus Roy tadi, karena isu sedikit tentang kekuasaan, polisi bisa melakukan represif gitu loh. Isu tentang kritik bahkan bisa dituduh makar gitu loh. Nah, tapi ada hal yang maju pada hari ini. Kalau kawan-kawan lihat sekarang ini, itu sudah mulai. Hari ini Jogja, Gejayan memanggil, itu sudah melakukan rapat ARB, Aliansi Rakyat Berjuang.
itu sudah rapat, dan salah satu poin tuntutan mereka pada hari ini adalah selain dari mosi tidak percaya, karena mosi tidak percaya kemarin kita sudah sama, ya sudah sama, semuanya sudah sama gitu, mosi tidak percaya, semua sudah sepakat. Nah, Gejayan memanggil ARB sudah membuat kesimpulan turunkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan ini menurut saya satu hal yang langkah berani yang sudah mulai, mereka juga mulai mengkampanyekan Dewan Rakyat, itu satu hal yang ke depan akan terus bergulir gitu. Nah, banyak memang hal yang harus kita evaluasi dari gerakan rakyat, tapi munculnya kaum muda pada hari ini menjadi satu untuk memajukan gerakan ke depan.